satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan kan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, saya berjanji, tentu saya berjanji demi anak-anak saya. Tentu saya berjanji demi diri saya. Karena saat ini saya bukan sendiri lagi. Bersama dengan, ya ada nama, biar bagaimanapun ada nama istri saya, ada nama anak-anak saya. Dan sekali lagi, seperti yang waktu itu saya pernah bilang, saya pernah mendapatkan penghargaan atas apa yang sudah saya lakukan. Begitupun teman-teman media bisa melihat, saya pun juga mendapatkan konsekuensi apa yang saya sudah lakukan. Dan mudah-mudahan di sini masyarakat Indonesia, teman-teman media juga bisa mengambil pelajaran gitu ya. Mengambil pelajaran. Dan ya semua manusia itu hanya bisa berusaha. Dan insya Allah untuk saat ini dan kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Bang Amar 7 bulan gak bareng sama anak-anak, mungkin ketika kemarin ketemu anak-anak, apa sih yang Bang Amar pertama kali sampaikan? Ada nggak sih permintaan maaf atau apa yang abang ceritakan ya? Atau pertanyaan dari mereka? Ya, dia tapi nanya sih pasti. Enggak, anak-anak pasti nanya. Akhir nanti kalau sudah besar pasti kamu tahu di sini jejak rekam digital media ini pasti kamu tahu Dedi kemana. Mungkin sekarang kamu tahu kemarin Dedi kerja. Waktu di Lido, Dedi sekolah. Tapi pada kenyataannya kamu pasti tahu nanti Dedi kenapa. Dan Dedi cuma bisa bilang sama kamu, ya Dedi, minta maaf, tapi inilah kehidupan. Ini adalah takdir yang sudah Dedi jalankan dan Dedi terima konsekuensinya. Akhir, sebagai laki-laki kamu harus bisa tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan dan tidak melibatkan orang. Bang Amar, berarti isu peretakan rumah tangga ketika Bang Amar di itu berarti nggak ada saya. Kalau isu peretakan rumah tangga kan kemarin sempat ramai juga, berarti dikonfirmasi nggak benar ya? Enggak benar, insya Allah. Insya Allah. Saat pertama bertemu butuh berapa waktu supaya ada terbangun rasa emosi anak bapak dan istri berapa lama, dan apa yang akan lakukan pada saat itu? Enggak butuh waktu lama. Bisa diuraikan? Ini kan lama ada ketemu. Terutama kalau yang tadi nggak butuh waktu lama karena masih ingat. Enggak. Alhamdulillah
Alhamdulillah istri saya selalu mengafirmasikan tentang bagaimana Dedi, dan alhamdulillah juga Air nggak butuh waktu lama untuk mengenali Dedi. Dia tahu, oh ini Dedi udah pulang dari kerja, seperti itu. Si kecil pun juga sama. Si kecil pun juga dia sudah mengenali ada emosi yang berbeda antara saya sama Amala, karena Amala itu seperti lebih mirip saya ya dari segala fisiknya, dan dia lebih pakai feelingnya dalam banget sih. Biasanya perempuan itu atau seseorang sudah punya masalah, dia selalu punya kesempatan hidup kedua. Ini kesempatan hidup ketiga, gimana? Kedua. Ini adalah kesempatan hidup kedua, bukan ketiga. Apa yang disepakati dulu supaya kesempatan hidup kedua itu dijalani dengan baik. Tadi Nggak udah. ada. Untuk itu tadi udah dijawab ya, bahwasanya tidak ada kesepakatan. Kalau kesepakatan itu antara kedua belah pihak. Jadi yang ada itu janji amar kepada Iris dan keluarga semua. Tadi udah diberitahukan seperti itu. Jadi untuk kesepakatan antara kedua belah pihak itu tidak ada. Ya, jadi itu lebih dari janji amar kepada istri, kepada keluarga terutama semua. Bahwasanya insya Allah Amar tidak akan mengulangi apa yang salah yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya, dan ke depan insya Allah Amar juga berjanji untuk jadi ayah, jadi kakak, jadi teman, jadi saudara yang lebih baik daripada sebelumnya. Bang Amar, untuk nazar yang mungkin Bang Amar ingin sampai keluar dari sini mungkin. Insya Allah lah kalau ada rezeki Ya. bisa kembali umroh. Ya insya Allah. Seperti yang pernah di Next ke depan apa sih langkah ke depan yang mau diperbuat, dilakukan dalam artian ada perasaan sedikit minder, takutkah untuk bisa bekerja sama lagi dengan orang, karena kan kepercayaan itu adalah nomor satu ketika kita pernah melakukan suatu hal yang tidak baik gitu. Kalau sama sendiri seperti apa Bang Amar? Allah pasti memberikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Saya pikir mungkin saya minder atau saya takut tidak dipercaya. canggung mungkin ya, bukan minder ya, canggung ya. Ya, Ada agak awkward gitu ya, cuman bukan minder lah, insya Allah kalau minder bukan tipikal lamar lah itu, canggung mungkin. ya, tapi tadi balik lagi menjawab pertanyaan. Kalau ditanya apa yang mau saya lakukan yang sebaik-baiknya aja. Maaf koreksi kalau akan saya break salah. dulu atau akan lanjut bekerja Bang? Tentu ya kembali beraktivitas, bekerja dan mengurus bapak saya dan spend ya meluangkan waktu lah untuk keluarga saya juga pastinya. Kalau saya salah, mungkin kejadian kedua ini terjadi dengan circle yang sama. Itu ke depannya mungkin udah diputuskan untuk seperti apa jalannya dengan circle yang ini, apakah sudah dilepaskan atau seperti apa? Sudah harus selesai. Sudah harus selesai. Artinya udah gak sama circle Jelas. yang- Jelas. Amar apa akan seperti dari entertain nih karena sudah terjerat 2 kali Apapun. akan berhenti dari entertain tetap lanjut Bagi saya sih dengan saya seperti sekarang ini udah menjadi suatu entertain ya, menurut saya. Dengan mempublikasikan bagaimana kepulangan saya, bagaimana saya ditangkap, menurut saya ini udah menjadi konsumsi publik yang entertainment. Jadi kalau ditanya apakah saya masih di dunia entertainment, saya pikir saya entertainmentnya. Dan apalagi dengan kolaborasi dengan Galeri Zen One, Om Niko, ya beliau
satu-satunya orang yang masih percaya dan ingin membawa saya ke dalam dunia seni untuk lebih dalam lagi, mengetahui bahwa bukan seni sebagai seni peran aja, melainkan seni lukis dan seni patung performance. Yes. Mama sempat bilang malu untuk ketemu keluarga. Mungkin kenapa? Mungkin Mbak kalau misalkan di posisi saya juga pasti akan merasakan hal yang malu ya. Tapi kalau ditanya malu, ada 30 kamera kayaknya sekarang yang ada di depan saya gitu. Lebih ya. Jadi saya pikir Malu. jalanin aja lah. Dengan apa adanya aja lah bicara. Bang, mungkin tadi saya mau konfirmasi, mungkin Abang bisa klarifikasi terkait bahwa ada isu di luar yang kemudian menyatakan kemungkinan Iris akan menggugat cerai. Mau diklarifikasi? Udah jawab tadi. I- Kayaknya itu meeting ruang sebelah nih, pintunya harus ditutup. Ya. Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuman fans. Saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai lah, mempunyai nama di dalam dunia entertainment. Dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak, tentu stigma masyarakat melihat. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Artinya Abang masih berusaha untuk tidak terjadi perceraian. Pasti. Sejak awal. Kan melihat kebesaran hati Kak Ida sendiri seperti apakah selama Kakak di dalam merayakan ulang tahun air sama Amala kemarin tanpa salaman. Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Iris Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi ya seperti itulah. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris, apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Jadi kalau saat ini yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk memantaskan diri kembali bersama Iris Bella. Melihat Sopir gimana tuh Pak? Waduh, tanya jadi sama dia. Bang Omar, tapi sampai saat ini sudah ada tawaran-tawaran job mungkin Bang Omar? Bang, Om Niko gimana? Jadi asisten Om Niko. Insya Allah nanti Amar akan tampil di suatu acara seni yang kita buat ya, istilahnya sesuai tentunya dengan bakat dan perannya, dibantu juga dengan beberapa teman-teman selebriti dan tentunya teman-teman seniman Indonesia. Tapi intinya kita juga, ya saya galeri yang mungkin kalau dibilang tidak ada hubungannya dengan dunia entertainment, tapi sekarang ini kan sama-sama bergerak di bidang seni ya. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa membawa semuanya positif dan baik. Nantikan tangan lainnya. Bang Amar, bagaimana nih Bang? Kan maksudnya sudah terbuang waktu sangat banyak nih. Terus cara ngebalikin mental, cara Bang Amar ngebalikin mental keluarga. Bagaimana? Ya bagaimana tindakan saya?
bagaimana saya bisa mengeluarkan statement di sini dengan apa adanya. Saya pikir itu bagian dari tindakan saya untuk bisa mengembalikan mental mereka semua. Kalau kondisi sang ayah sekarang bagaimana Pak Muhammad? Saya minta doanya buat masyarakat Indonesia semuanya untuk kesembuhan ayah saya, karena ayah saya cuma punya satu-satunya saat ini. Dan saat ini jujur saya fokus sekali untuk bisa bersama beliau, untuk bisa mengobati beliau karena penyakit yang diderita beliau serius. Biasanya minta doanya aja. Ingin sakitnya apa? Maksudnya sudah Mungkin jangan disebut di sini ya. Keberatan amarnya untuk nyebut di sini karena itu privasi ya. Saya minta doanya aja. Doanya aja lah yang terbaik. Jadi akan fokus menjaga sang ayah, akan tinggal bersama ayah Pak. Ya sekarang saat ini saya 24 jam yang enggak lah saya bagi, tapi saya tinggal bersama bapak saya sekarang. Tapi kondisi ayah sendiri masih siuman atau? Alhamdulillah. Cuma memang udah kurus. Masih bisa jalan, cuman Kita doanya. nanti minta doanya aja deh. Mungkin ada pesan yang takut ke Bang Ahmad. Barangkali cukup ya. Oh, kawan-kawan wartawan, barangkali cukup untuk saat ini. Kita udah setengah jam lebih udah. Mungkin Amar juga capek ya. Jadi mungkin press conference hari ini cukup sampai di sini ya. Ke depan barangkali ada pertanyaan, kawan-kawan kan sudah ada kontak saya, bisa kontak saya sewaktu-waktu. Saya tidak keberatan untuk kasih kabar selanjutnya seperti apa ya. Barangkali cukup, Om Niko? Cukup? Iya, Mar, cukup? Ya, baik kawan-kawan wartawan, saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih banyak ya. Saya mewakili keluarga, mewakili Amar dan Ibel, saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga Om Niko di sini. Sama-sama. Terima kasih banyak atas tempat dan waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.